Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini Bu Andri akan menjelaskan tentang materi tata boga. Tata boga untuk tahun pelajaran 2020-2021 diwajibkan ya untuk Kabupaten Blora. Untuk tahun kemarin SD Muhammadiyah tidak mewajibkan, tetapi untuk tahun pelajaran 2020 tahun 2021 tatap muka wajib diberikan kepada kalian. Jadi kelas 4 sampai kelas 6 ya. Baik, untuk kelas 6 sendiri materinya yang pertama adalah kebersihan makanan. Definisi dari kebersihan atau arti dari kebersihan adalah bebas dari kotoran, yaitu debu, sampah, dan bau. Yang pertama, aspek kebersihan manusia yang pertama adalah kebersihan diri. Kebersihan diri bisa dijaga melalui mandi, MCK, ya, wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan bisa menyapu, mengepel lantai, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang C, kebersihan makanan. Nah, kebersihan makanan akan dijelaskan sebagai berikut. Kebersihan makanan ialah salah satu syarat dari makanan sehat. Pasti kalian inginkan badan kalian sehat, tumbuh secara optimal ya, tinggi badannya, berat badannya, tumbuh secara optimal, maka itu semua tidak cukup hanya tidur, cukup olahraga, tetapi juga makanan. Tapi makanan itu juga harus makanan yang sehat, bukan hanya asal makan saja. Nasi sama telur, nasi sama apa ya, ayam goreng, sudah kenyang sudah, tapi kan kandungannya hanya nasi karbohidrat, telur protein hewani, ayam goreng protein hewani juga, minyaknya lemak, terus protein nabatinya dari mana, vitaminnya dari mana. Jadi kita kalau makan harus tahu ya unsur makanannya itu apa saja ya. Yuk sekarang kita belajar tata boga, berarti juga harus menjadi orang menjaga juga kebersihannya. Kemudian makanan bersih, makanan yang tidak terkena kuman atau zat yang mengganggu kesehatan. Baik, siapa yang suka jajan sembarangan? Ada pengawetnya, ada bahan pewarnanya, ada bahan pengenyalnya. Ayo, silahkan dikurangi. Tidak harus berhenti, tapi dikurangi secara perlahan. Baik, faktor yang berpengaruh terhadap kebersihan makanan. Satu, memilih dan membeli bahan makanan. A. Membeli bahan makanan dari sumber yang jelas. Jadi sumbernya harus jelas ya, dari Pak Tani atau dari nelayan, ikannya dari nelayan yang bagaimana, e, dikasih pengawet atau tidak, begitu ya. Kemudian yang B, menghindari untuk membeli bahan makanan yang sudah kadaluarsa atau membeli daging atau unggas ya contohnya ya. Jadi begini, kalau kalian beli ke market biasanya kan ada expirednya ya, taro atau apa, atau roti, sari roti itu pasti ada expired. Kalau sari roti itu expirednya hanya seminggu, kalau nggak salah 4 hari ya. Itu soalnya memang dari Bapak BPOM itu memang dianjurkan untuk roti itu sebenarnya tidak boleh lama-lama, sebulan 2 bulan. Nah itu tanda tanya, soalnya dia pasti tidak izin oleh BPOM. Kalau izin sama BPOM itu pasti roti itu hanya bertahan 1 sampai 3 hari saja ya enggak. Kalau mama kalian bikin roti pasti 3 hari 4 hari udah ada jamurnya, itu karena fresh tanpa ada pengawet. Kemudian yang C, memilih buah dan sayur yang segar dan tidak busuk. Sudah pasti ya, kalau busuk itu pasti berbau, udah baunya nggak enak, sayur juga udah nggak seger lagi ya. Yang kedua, menyimpan bahan makanan. A. Menyimpan makanan pada suhu penyimpanan yang baik. Baik, sekarang suhu. Kita langsung ke almari es saja biar kalian paham. Almari es. Kalau di almari es itu ada biasanya ada gambar daging, itu di bawah freezer ya. Jadi kalau menyimpan daging jangan berada di pintu kulkasnya, tetapi harus di bawah freezer. Dan menyimpan sayur dan buah, itu pasti paling bawah sendiri, box bawah sendiri itu loh, pasti ada simbolnya kan itu, ada simbol fruit atau vegetable, atau kalau daging ya meat, fish, seperti itu ya. Uh, yang B, menyimpan makanan dengan peralatan yang tepat. Iya. Jadi kalau kamu contoh menyimpan air minum, kan nggak mungkin kamu kasih ke lepet kecil ya, pasti harus berada di dalam botol. Botol pun juga jangan sembarangan.
Baik, contohnya Mama, Bu Andri sering melihat orang-orang itu kalau menyimpan minuman itu berada di botol aqua. Padahal botol aqua itu hanya digunakan sekali minum, setelah itu dibuang. Jangan dipakai lagi untuk menyimpan minuman yang lainnya. Itu tidak boleh. Setiap botol plastik itu ada kodenya itu loh, segitiga ada angka 1, segitiga angka 2. Yang baik untuk berulang kali adalah di balik botol plastik itu ada gambar sendok dan garpu. Contoh Tupperware, lah itu ada sendok dan garpunya kan di belakangnya. Nah itu berarti boleh digunakan berulang kali. Yang kemudian C, menyimpan makanan dengan mengatur sirkulasi udara. Jadi jangan sampai berada di tempat yang lembab, nanti akan gampang berjamur. Jangan ditempatkan di bawah terik sinar matahari, ya kan, nanti meleleh atau bagaimana, seperti itu. Jadi suhunya harus sirkulasi udaranya. Yang D, memisahkan setiap makanan pada tempat atau wadah yang berbeda. Harus dipisahkan ya makanan ya. Jadi kalau contoh daging jangan dicampur dengan bau-bau gitu ya, jangan dicampur dengan susu, sayur. Nah, jangan-jangan di situ ada bumbu dapur. Lah itu harus sendiri-sendiri wadahnya ya. Jangan jadikan satu wadah besar gitu, ada daging, ada sayur, ada apa lah, itu nanti lah baunya jadi gimana? Terkontaminasi ya kan? Yang menggunakan bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu diolah. Jadi bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu harus segera diolah. Nanti nggak busuk. Jadi biar fresh, setelah disimpan segera digunakan. Jangan disimpan terlalu lama. Yang ketiga, mengolah bahan makanan. Yaitu sekarang kita ke proses mengolahnya ya, memasaknya, yaitu proses mengubah makanan menjadi makanan siap santap. Ini proses memasaknya. Siapa di sini yang hobi memasak, bikin kue lah, ini pasti kalian paham ya. Yang pertama, bahan makanan bersih dengan mencuci bahan makanan pada air yang mengalir. Intinya bahan makanan harus dicuci ya. Jangan sampai mau bikin sambal, ini cabenya udah bersih nggak usah dicuci. Jangan, harus dicuci dulu. Cabai, bawang merah, bawang putih dicuci dulu. Sayur mau dimasak sayur sop itu harus dicuci semua. Jangan sampai langsung plung 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 plung. Wah, bahaya ya. Jangan-jangan nanti di daun bayam ada ulatnya, ada telur ulatnya. Kan kita nggak tahu, harus dicuci dulu ya. Yang B, menggunakan peralatan masak yang bersih. Otomatis, masa kamu pengen sih masak dengan peralatan yang kotor, bekas masakan yang sebelumnya, harus dicuci dulu ya. Kemudian yang ketiga, tangan harus bersih, dicuci dulu. Nah ini sudah pasti ya, apalagi pandemi seperti ini, cuci tangan itu sangatlah penting. Yang keempat, tidak terjadi pencemaran ketika mengolah makanan. Jangan sampai tercemar ya. Ada bahan makanan saling bersinggungan.
Yang kelima, setelah diolah, setelah dimasak, kemudian kita harus belajar cara menghidangkan makanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu memisahkan setiap jenis makanan agar tidak saling terkontaminasi. Baik, contoh, kalau kita punya adik kecil, di meja makan ada sambal, ada sayur bayam, ada tempe goreng. Nah, itu sambal tolong agak disendirikan. Wadahnya harus lebih jangan sampai tercampur gitu loh ya. Contoh tempenya tahu-tahu terbang tuh, nggak tahu kenapa tempe masuk ke tempat sambal. Adik kecil mau ngambil tempe itu lah kepedesan kan jadi terkontaminasi kan. Jadi harus dipisahkan sendiri-sendiri gitu loh ya. Kemudian yang B, makanan yang mengandung banyak air dicampurkan sesaat sebelum dihidangkan ya. Kemudian yang C, memastikan alat yang dihidangkan makanan keadaan bersih dan kering. Betul, harus dibersihkan dulu, dilap dulu baru dipakai. Kemudian yang keenam, silahkan menyantap atau dimakan makanannya kalau sudah yakin tidak terkontaminasi ya. Ya, sekarang tugasnya setelah kalian mempelajari cara menyimpan bahan makanan yang sehat, maka coba perhatikan bahan makanan yang ada di rumahmu. Jadi di almari esmu atau di rak-rak tempat penyimpanan makanan. Ditulis ya di sini ada 10. Bu Andri mintanya 10 ya. Ini kan kolomnya cuma 5. Silakan nanti ditambahi lagi, ditulis di buku tugas tata boga 1 sampai 10. Jenis makanannya apa? Contoh, cabai. Tempat wadahnya apa? Kalau tempat wadahnya plastik ya tulis saja plastik, wadah plastik. Tempatnya di meja apa ya, meja bumbu boleh. Kan apa adanya di rumahmu. Boleh. Yang dua, telur. Wadahnya di lemari es, tempatnya di kulkas. Contoh seperti itu. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, nanti tugasnya kalau Bu Adi dikumpulkan Sabtu nggih, tanggal 25 Juli sampai malam nanti ditunggu Bu Andri. Begitu. Terima kasih. Baik, untuk tata boga bab pertama materinya tentang kebersihan makanan. Sudah paham ya anak-anak? Apabila kamu belum paham, silahkan kolom komentar yang ada di website itu silahkan ditulis. Tanya di situ enggak apa-apa, nanti Bu Andri akan membalas satu-satu. Ya, atau enggak ya WA, Japri, boleh nanti Bu Andri akan menjelaskan lebih banyak lagi. Gitu nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.